tua, ayah dan ibunya terhadap anaknya. Ampusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dijaga itu dari api neraka, bukan dari api dunia. Target orang beriman itu maradhatillah. Karena kalau Allah sudah ridho terhadap kita, insya Allah masuk surga. Mau bu? Berarti doktrin pertama yang diajarkan, memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak. Kalau ibu dulu kan waktu umur anak 9 bulan, itu yang ibu perkenalkan mama, papa, mamam, kisbay. Jadi keliru. Yang kita perkenalkan Allah kepada anak. Agar komitmen anak kepada Allah sejak kecil terbangun. Agar anak mengenal dan mencintai Allah. Agar anak mematuhi dan taat kepada Allah. Agar anak tidak mengingkari dan menjauhi Allah. Tapi dalam kenyataan sekarang, karena kesalahan start awal dari ibu-ibu dan ayah di rumah tangga, yang diperkenalkan cuma 4 kata: mama, papa, kisbay, mamam. Akhirnya ketika umur 7 tahun anak kesulitan kita suruh sholat. Karena sejak kecil tidak didekatkan dengan sholat. Harusnya umur 3 bulan ibu gendong anak itu sholat. Dia melihat ibunya sholat, ikut gerakan sholat, aktif di kegiatan sholat, mendengar bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Orang depan kita kok. Makanya 7 tahun suruh sholat. Berarti kalau 7 tahun disuruh sholat, sebelum 7 tahun harus ngerti sholat, sudah sering ikut sholat, sudah hafal bacaan sholat, sudah ngerti makna sholat, sudah tahu apa risiko kalau meninggalkan sholat. 7 tahun. Masa keemasan mendidik anak itu, anak menghafal Al-Quran, itu cuma 5 tahun sebenarnya efektif. 3, 4, 5, 6, 7. Daya hafalnya tinggi, peniruannya tinggi, mengikutinya tinggi, kemauannya tinggi, daya serapnya tinggi di usia 5 tahun ini. 3, 4, 5, 6, 7. Di angka 7 ke atas, kenapa? 7 tahun anak sudah membaca lancar. Orang bisa membaca, dia akan membanting, berdebat, meninggalkan. Tapi kalau usia 3 sampai 5 tahun, sifatnya meniru, mencontoh. Risiko terburuk kalau yang dia contoh, dia tiru itu tidak benar. 7 tahun ke atas kehidupannya tidak akan benar. Ini risiko terburuk yang dihadapi orang tua. Cuma sayangnya kita di Indonesia, begitu anak lahir justru dibawa pakai gerobak dorongan ke mall. Sampai stroke orang ke mall. Kapan ke masjid? Orang bangga anaknya S2 ke Melbourne, S3 ke Houston. Tapi maaf, pulang ke Indonesia liburan musim dingin 3 bulan, dia nggak kita temukan di masjid. Padahal kalau ke Houston terbang 27 jam. Kalau transit di Honolulu atau di Tokyo, 27 jam kita baru sampai ke Houston. Masya Allah bu, 27 jam dia siap terbang, duduk kaku. Tapi maaf, cuma 5 menit dari rumah ke masjid, 3 menit dari rumah ke masjid. Belum tentu dia ke masjid. Mulia mana? Orang ke Houston atau ke masjid? Aneh kan bu? Kesalahan sama siapa? Sama ibu dan ayahnya. Kita naikkan lagi kesalahan utama sama siapa? Ayah kandungnya. Lihat itu Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang nyata. Jadi standar pertama yang kita lakukan apa? Memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Menggerakkan motorik anak kepada ciptaan Allah. Contoh bu, ambil 1 pot bunga, kelas 3 SD anak. Nah, kita nanam cabai, nanam ini kunyit, cabai, laos di 1 wadah, diameternya setengah meter. Udah 3 bulan cabainya buah, laosnya buah, kunyitnya buah. Subhanallah. Nah lihat, dari humus tanah yang sama, di pot yang tidak terlalu besar, rasa cabai tidak berubah jahe tidak berubah bentuk, pada dari sumber yang sama. Subhanallah. Inilah kebersihan Allah. Nak. Oh iya, Mak, ya. Lihat nak, ketika darah dipompa ke jantung kemudian dialirkan masuk ke otak. Tidak ada yang mendahulukan, tidak ada yang belakangan. Masuk dikeluarkan. Begitu disiplinnya jantung itu. Subhanallah. Apa ini nak? Kebesaran Allah. Jadi giring kebesaran Allah, anak kepada kebesaran Allah. Akhirnya dia mengagumi Allah. Sesuatu yang sudah mengagumi akan patuh yang dia kagumi. Contoh, kenapa ada selengker? Karena mengagumi seleng. Selengnya pakai baju tengkorak, dia cari baju yang tengkorak. Selengnya keteknya kelihatan personel seleng, dibongkar tangannya supaya keteknya kelihatan. Selengnya giginya ompong karena alamiah, dia coba giginya supaya ompong. Kenapa? Mengagumi, dia akan meniru. Dia akan pingin dekat, dia akan pingin bersama. Karena komitmen kepada Allah sejak kecil tidak ditanamkan, akhirnya anak mengagumi manusia. Yang kedua, kenapa muncul ada Jack Mania? Karena mengagumi Persija. Dari Bekasi ngumpul uang naik metro mini, hujan petir basah dia bela-belain. Uang jajan habis seminggu untuk itu, nyewa metro mini, inisiatif mereka. Karena akan ada bermain Persija di lapangan Lebak Bulus. Kenapa komitmen mereka luar biasa mengorbankan uang jajan? Mengorbankan malah nyawa mereka, basah dan kena sambaran petir di jalan. Kenapa mereka abaikan? Karena ingin dekat dengan mereka yang dia cintai. Persoalan hari ini, kenapa umat Islam tidak merasa dekat dengan Allah? Karena terlambat ibu ayahnya mengenalkan Allah kepada anaknya. Itu sebenarnya persoalan. Contoh, ibu kalau punya mobil di rumah, bahasa ibu yang fatal, nak lihat mobil kita bagus, tau nggak? Karena papam itu dokter spesialis. Papam itu kerja keras nak dari pagi sampai malam. Jangan katakan itu. Tahu nggak nak, rumah kita sebagus ini 7,5 miliar. Mobil kita ada 3 bagus, nak. Tahu nggak nak? Itu semua takdir Allah, qadar Allah, nak. Dekati Allah, karena Allah Maha Kaya. Jadi bukan hanya karena papa sarjana, enggak nak. Karena teman papa banyak sarjana, nggak punya rumah sebagus kita. Teman papa banyak sarjana, 1 alumni di kampus, tidak punya mobil sampai hari ini. Berarti rezeki itu dari langit nak, bukan dari bumi. Sebab kalau dari bumi, harusnya semua penduduk bumi kaya. Tapi kenapa tidak semua penduduk bumi kaya? Karena rezeki dari langit, bukan dari bumi. Akhirnya sekecil apapun dia mendekati pemilik langit dan bumi. Rabbis samawati wal ardh. Dari mana kita mulai bu? Perkenalkan Allah sejak dini, perkenalkan sholat sejak dini, perkenalkan Quran sejak dini. Jauhkan anak mencintai harta berlebihan. Ya, kita lihat Al-Quran. Buka Al-Quran surah 57, 28, 29. Al-Quran surat 57 ayat 28 plus 29. Kemudian surat 24
ayat 20 plus 24. Kemudian surat 3 ayat 14 plus 15. Kemudian buka surat 9 ayat 20 plus 24. Surat 24 bukan di situ ya. Surat 24 ayat 27, 28, 30, 56 sampai 60. Ketahuan nanti sini. Endingnya nanti di mana, Bu? Ketika anak sudah mulai membantah. Perkenalkan surat 58 ayat 5 dan 6. Di atasnya buka surat 4 ayat 1. Di sana ketahuan nanti cabang cek surat 20 ayat 14. Surat 2 255. Surat 112 1 sampai 4. Surat 24 ayat 24. Ya, silakan. Saya pembaca, tolong Mas dibantu. Langsung terjemahan, pegang Al-Quran nggak terjemahan. Kalau bisa Al-Quran jangan HP. Ada yang nggak pegang Al-Quran terjemahan? Tolong kasih Bu satu sama si Mas ini. Sini. Oh ya, udah, tolong itu. Tolong Mas. Kenapa, Bu? Kalau ke HP yang kita buka, nanti begitu kita geser keluar Gojek. Padahal kita mau buka Quran bukan Gojek. Surat 4 ayat 1. Langsung 4 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Oh, kata perintah, Bu. Ya, langsung terjemahan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ini nak diperintahkan nak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Nak, kamu manusia enggak, nak? Ngomong sama nak. Jelas dong, Mak. Suruh apa kamu nak bertakwa? Kenapa harus kepada Allah bertakwa? Karena Rabbus samawati wal ardh. Tuhannya langit dan bumi. Kenapa lagi, nak? Razaqakum, dia yang menciptakan kamu. Khalaqakum, dia yang menciptakan kamu. Summa razaqakum, dia yang berikan kamu rezeki. Jadi mobil kita yang 4, rumah kita yang 7 miliar, deposito papa yang 4,8 M, itu semua. Berarti kata kuncinya Bunda, melatih anak mensyukuri nikmat, menjauhkan anak dari sombong. Saya ulangi, melatih anak mensyukuri nikmat, menjauhkan anak dari sombong. Toh juga uang, mobil, deposito, fasilitas pinjaman dari Allah, betul? Kendaraan terakhir kita apa, Bu? Ambulan. Busana terakhir Ibu apa? Kain kapan. Tempat Ibu setelah kematian apa? Liang lahat. Sekaya-kaya orang, semiskin-miskin orang, sehebat-hebat orang, sebodoh-bodoh orang, maaf, dibungkus dengan kain kapan kok kamu, nak? Kamu taman SD meninggal kain kapan? Teman S2 di Houston kain kapan? Kamu beriman kain kapan? Jadi setan juga kain kapan? Terus apa yang harus kamu banggakan, kamu sombongkan? Boten enten. Ora ono. Kenapa muncul ada orang kaya sombong? Sok kaya karena belum beriman kepada Allah yang Maha Kaya. Kenapa ada orang sok kuasa? Karena tidak beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa ada orang sok tahu? Karena tidak beriman kepada Allah yang Maha Tahu. Kalau udah beriman kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, mungkinkah manusia sombong? Tidak. Secantik-cantik Ibu kalau meninggal di mana? Dikuburkan nggak? Sejelek-jelek Ibu kalau meninggal dikuburkan nggak? Sama kan? Terus apa yang buat kita sombong? Benang merah antara kesombongan manusia. Hidup di gengsi. Ibu kalau punya jam tangan, orang nanya apa, Bu? Jam berapa, Bu? Bukan berapa jam Ibu, betul? Gak ditanya kan harga jam berapa. Yang ditanya, maaf ya Bu, jam berapa? Oh, jam 1:13:33, Bu. Bukan berapa jam Ibu. Oke. Kenapa kita harus jam mahal? Setan itu masuk di benang merah ini. Kenapa pengen kita mobil mewah? Karena setannya sudah berhasil. Naik Alphard dengan Avanza, macet sama-sama berhenti nggak? Sama kok, makanya saya nggak mau beli Alphard. Kecuali ada baling-baling otomatis. Begitu macet tekan, oke, saya pertimbangkan mungkin. Minjam uang dari mertua, cari pinjaman dari jamaah. Saya yakin Ibu bantu saya mau kan? Supaya jangan terlambat di pengajian. Jadi kalau sudah anak sadar yang, oh iya ya Pak, nggak ada alasan sombong, nggak ada, nah. Semua pinjaman, semua titipan akan dipisahkan, nah. Rumah kita besar, nak, kamar 9. Kamu tiap malam pindah kamar? Enggak. Papa kamar utama ada, nggak ada jam 8 sampai jam 10 Mama bangunin. Pak bangun Pak, kenapa? Pindah ke kamar 2, nggak ada. Terus yang 8 kamar itu nggak ditempati. Terus kenapa bangun 8? Gengsi. Terus kenapa beli pakaian mahal? Gengsi. Di saluran gengsi itulah setan itu berhasil masuk ke sini. Itu bukan terlambat ngaji, kenapa? Bukan karena hujan. Kebanyakan milih hijab, 176. Lemarinya 7,5 meter, 2 biji, 15 meter. Saya sekarang masuk ke rumah orang kaya sudah, Masya Allah lemarinya ya. Pernah begitu saya ke rumah orang kaya karena teman akrab. Istrinya lagi keluar kota dengan anak, dia mau berangkat dinas, saya tinggal di rumah sendiri, ada acara, udah di rumah aja, nggak usah di hotel katanya. Tiba-tiba dia berangkat, berarti 5 menit menuju kantornya, telepon, Jir, tolong ceklah kamar sudah dimatikan nggak AC di kamar gue. Udah saya masuk kamar, Masya Allah, sepanjang kamar itu lemari, saya lirik pakaian semua. Kenapa saya nggak dibagi sendiri? Subhanallah. Padahal dipakai paling 10%. Di sana setan itu bersarang. Udah nggak usah bagi. Di sanalah kemampuan kita memanage pola pikir, ikut setan atau ikut Quran. Sekarang akhir ada trendy lagi, kuburan 300 juta. Kuburan 1M, sebelum meninggal dipesan 500 juta. Mendingan bangun masjid. Memangnya kuburan ada piunya, WC jongkok, WC duduk? Kagak. Pak, yang piunya ke Gunung Salak berapa? 750. Piunya ke Gunung Cermai 800. Emangnya udah meninggal bikin piu? Yang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Cuma kenapa kita sampai terpengaruh dengan ini? Bisikan setan itu halus, lembut, dan terus menerus. Ibu dengar saya, tolong Ibu dengar serius, Bu, tolong serius. Lembut,
halus dan terus-menerus, konsisten dan komitmen akan menghancurkan manusia. Seperti ngaji lah. Kenapa orang tidak komitmen ngaji, istiqomah ngaji? Karena setan tadi. Giliran pesta, hujan kencang, petir jalan kok dia. Jam 7 di gedung, jam 7 di hotel, jam 5 sudah penuh. Ngaji jam 1, setengah 2 baru datang. Sudah telat nyender lagi. Kelakuan ibu-ibu. Teruskan aja bu, gak apa-apa. Kenapa seperti ini bu? Setan pingin kita ngaji santai, setan pingin mengalihkan perhatian kita, setan pingin jangan serius ke Quran, karena mereka sudah jamin neraka. Kita masih ada peluang bu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada kami. Kepada siapa? Kepada Allah. Iblis dengan setan sudah jamin masuk neraka. Mereka sudah berputus asa dari rahmat Allah dan dari surganya Allah. Kalau kita peluang masih ada bu. Karena peluang adalah itu setan masuk, agar peluang itu tertutup, agar peluang itu menjadi hitam, peluang itu menjadi gelap, peluang itu jangan dimasukin, peluang itu tidak dimanfaatkan, peluang itu tidak dimaksimalkan. Caranya bagaimana? Lembutkan bisikan dan terus menerus. Udahlah bu, usah ngaji lah, sekali-sekali gak apa-apa kok. Iya, orang hujan kok masuk akal. Di rumah juga masih ada karedo. Di sini dimakan, di brainwash, cuci otak. Alhamdulillah ibu hari ini rame. Berapa ada insya alhamdulillah. Terus ayat, terus 4 ayat 1. Waktu 10 menit kita pulang ya. Terus, iya surat 4 ayat 1. Yang tadi belum selesai tadi. Surat 4 ayat 1. Udah? Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dari diri siapa? Dari Adam. Makanya manusia ciptakan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Semakin bengkok tulang rusuk, kata Rasulullah, dari tulang yang paling bengkok itulah diciptakan Hawa. Makanya hati-hati kamu terhadap wanita. Dibiarkan dia bengkok, dikerasan dia patah. Iman wanita itu separuh dari laki-laki. Haid nggak sholat, nifas nggak sholat, saksi nggak boleh, wali nggak boleh mereka. Makanya konsekuensinya kita sebagai rizal rumah tangga yang mengatur, mendidik, membina, mengarahkan. Kita kerasi, mereka menantang. Dilembuti, mereka nggak ada perubahan. Kita terhormat kadang kalau ketika dompet tebal, begitu mulai ringan dompetnya, cinta melayang. Bagi wanita yang tidak beriman, kalau beriman tidak. Mas, aku mencintaimu karena ketulusanmu, bukan karena uang. Uang tidak bisa mengganti cintaku mas, demi Allah. Walaupun gaji mas cuma 40 juta, saya mensyukurinya. Iya, cuma 40, subhanallah. Ibu sih kelas 40 biasa lah. 40 juta kan kecil ukuran ibu. Rumah aja 8,7 miliar. Ya, dengan rumah mertua. Nah, terus. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Makanya dokter anak demi Allah haram gay. Kemarin ada laporan bu. Anaknya jujur sama ibunya, ternyata sudah mencintai laki-laki. Hati-hati anak ibu. Kalau dulu kita khawatir punya anak wanita, sekarang sama khawatirnya laki-laki perempuan. Perempuan maaf, takut digauli laki-laki yang bukan suaminya. Laki-laki kita takut gay masuk LGBT. Sekarang sudah banyak bu di kampus-kampus. Salah satu kampus tertentu, fakultas tertentu, sekian persen sudah gay. Ada sifatnya genetik, ada pengaruh lingkungan, ada karena bosan terhadap wanita. Mereka sudah melakukan semua hal terhadap wanita. Terus bagaimana dengan laki-laki? Mereka dapat kenikmatan, keterusan. Akhirnya menjadi gay permanen. Ya ibu ya bu. Dengan anak wanita juga dekat berbahaya, dengan laki-laki terlalu dekat sangat berbahaya. Dan itu banyak sudah laporan masuk sama saya. Dari Sumatera Selatan, ada seorang gay yang terus konsultasi dengan saya lewat WA. Nasihat saya 3. 1, berhentilah menghayal tentang laki-laki. Yang kedua, berpuasalah Anda. Yang ketiga, tutup nomor HP semua laki-laki yang berpotensi akan kamu cintai, yang kamu naksir. Bertahun-tahun konsultasi dengan saya, alhamdulillah melepaskan diri dan sekarang sudah nikah normal dengan wanita. Kembali dari internal, bukan dari eksternal. Karena bicara hati dan komitmen. Hati-hati ya bu anak ibu di rumah. Di fakultas tertentu sudah banyak yang masuk kelompok gay. Baru kemarin saya dapat lapor, anaknya jujur mengatakan, "Mah, mohon maaf ya, Mah. Kok saya belakangan cenderung mencintai laki-laki." Habis bu. Dulu khawatir kita terhadap anak wanita, kita sekarang sama kekhawatiran itu. Malah lebih berbahaya bu. Karena orang gitu lebih tertutup karena Indonesia belum transparan. Kalau dia putus cinta dengan pacarnya, dia ngomong ibunya. Tapi kalau putus cinta dengan pacar sejenis, dia nggak mungkin berani ngomong. Makanya kadang antar gitu lebih sadis. Teman pasangannya berkaitan dengan laki-laki lain, dia mau membunuh itu. Karena mencari pasangan sejenis itu susah di Indonesia. Teorinya begitu bu. Makanya lebih berbahaya pasangan gay daripada pasangan laki-laki dengan perempuan itu. Lebih berisiko jangka panjang. Baik secara fisik maupun psikologis. Ya terus. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta. Coba lihat bu. Ini nak perintah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tunduk, patuh, taat, dekat. Tunduk, patuh, taat, dekat kepada Allah. Yang dengan namanya kamu saling meminta. Artinya apa bu? Kalau kita minta tolong kepada orang dengan namanya, tidak ditolong kita ikhlas, tidak andumel. Kalau kita menolong, tidak mengungkit karena dengan namanya, nak. Yang dengan namanya kamu saling menolong. Kenapa orang menolong dia mengungkit, minta tolong tidak ditolong dia marah? Karena tidak ikhlas menolong dan tidak ikhlas ketika minta tolong. Yang dengan namanya. Boleh lah, barangkali kita komplain, nggak mungkin saya minta tolong saya orang kaya. Sekaya-kaya ibu kalau ibu meninggal, yang mengkaji jenazah ibu siapa? Orang lain. Sekaya-kaya kita, yang menggali kubur kita siapa? Orang lain. Sekaya-kaya kita kalau meninggal, mendoakan siapa? Orang lain. Bisa kita mendoakan diri sendiri? Nggak bisa, bu, udah meninggal. Berarti membutuhkan orang lain. Pada saat membutuhkan orang lain, yang dibangun apa? Ikhlas. Banyak orang pemurah, tapi ngungkit. Orang mau minta tolong, tapi menggerutu ketika tidak ditolong. 5 kali kita tolong, yang ke-6 kali dia minjam uang 200 ribu. Pada waktu yang bersamaan kita tidak punya uang itu. Yang diomongin sama orang yang tidak ditolong 200 ribu itu. Tega ya bu itu, mobil aja Alfa, Pajero Sport, Expander. Di rumahnya nongkrong di garasi, masa 200 ribu nggak ada. Padahal sudah 6 kali minta tolong kita tolong. Itu kebiasaan manusia bu. Makanya kata Rasulullah, jangan minta tolong terus-menerus kepada satu orang, bosan. Bukan berarti bu pindah-pindah minta tolong. Kalau bisa jangan suka minta tolong sama Allah. Ada rezeki ceritakan sama orang, ada masalah ceritakan sama Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah penyelesai masalah sempurna. Boleh mendapat masalah suami, jangan ceritakan kecuali kepada ustaz, itu boleh. Pak, tolong masukkan.
saya 3 bulan terakhir tinggal suami saya, dia selingkuh, kemarin hamil, aborsi, saya merasa kehilangan Bu, sementara anak saya butuh perhatian suaminya, ayahnya. Bagaimana masukan Ustaz? Itu boleh. Jangan bocorkan itu aib ibu, sama Ustaz boleh. Ya, jangan bocorkan sama orang lain. Atau lantaran berdua, ibu sholat tahajud, antara sholat tahajud berdoa, ud'uuni astajib lakum, 2 rakaat berdoa, buka pintu, buka jendela jam 2:30 itu. Wajahkan, mengadahkan wajah ke langit, ya Allah, berikan petunjuk hati suamiku, ya Allah, lembutkan hatinya, agar kembali mencintai kami istri dan anaknya, ya Allah, kami butuh dia, ya Allah. Cuma sayang ibu kadang salah. Laki-laki ada 2 yang tidak dia suka. Pertama, mengomelinnya, karena suami itu bukan anak ibu, jangan diomelin. Yang kedua, membongkar masa lalunya. Ibu kalau sudah membongkar masa lalu suami, seperti pakar sejarah, tanggal tahun, ibu sempurna. Kan nggak apa-apa tahun sekian, tanggal sekian, kan nggak tahun sekian, tanggal sekian. Ibu seperti pakar sejarah jadi. Yang ketiga, jangan lecehkan suami sekecil apapun. Apa contohnya? Percuma, paham waktu nikah dengan saya 25 tahun lalu. Papa kan modal dengkul doang. Masih suka suami ibu pakai dengkul. Orang lain suami ada dengkulnya. Sederhana yang saya angkat ini, tapi fatal Bu. Bagi laki-laki penting. Suami ibu marah itu kapan? Ketika dia sudah diam. Sederhana kan? Bagi bos enteng ngomong gitu. Udah asal nggak tahu diri ya, nikah sama saya modal dengkul. Dalam hatinya tunggu waktunya, aku tinggalkan kamu. Di luar sana ada perempuan nunggu aku sekian orang. Selamat tinggal katanya. Gue bilang apa ibu? Ibu sudah pegang, nggak laku lagi. Betul kan? Yang ketiga, jangan tunjukkan ceritakan kebaikan ibu kepada anak, tapi ceritakan kebaikan orang kepada ibu. Nah, tahu nggak yang pertama tadi? Nah, itu teman mama, masya Allah, udah 25 tahun lah teman mama, subhanallah, perhatian sama mama. Biasakan menceritakan kebaikan orang saudara kepada anak, bukan menceritakan kebaikan kita kepada saudara. Jadi kenapa saya berani ngomong gini? Ketika kita menceritakan kebaikan saudara kepada kita, anak akan mengagumi saudara dan berusaha untuk mencontohnya. Kalau kita menceritakan kebaikan orang kepada orang lain, berarti kita ria, pahalanya menjadi 0. Risiko terburuk di sana bunda. Ya, oke, terus baca. Sekarang masuk surat. Terus ujung ayat belum selesai. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kalau Allah menjaga mengawasimu, nah, kalau mama walaupun keluar kota, papa dinas luar negeri, nggak mungkin kamu tidak sholat. Nah, Allah maha tahu. Semut hitam, nah, di dalam batu hitam, dilemparkan kegelapan malam, terjatuh ke tengah lautan, kegelapan 4. Semut hitam di dalam batu hitam, di kegelapan malam, dilemparkan ke dasar lautan. Allah maha melihat, apalagi kamu, berat kamu 74 kilo. Sholat anak karena Allah, bukan karena papa. Allah maha tahu, maha melihat. Doktrin pelan-pelan Bu, jangan ibu anak nggak sholat malah sholat diomelin, nggak sehat bagi anak itu. Diomongin, nak tuh subhanallah, jam 5.10 loh nak, kamu belum sholat ya subuh. Sholat ya nak, masih ada waktu ya nak, ayo. Bawa ke kamar mandi, wudhu yang benar ya nak. Suatu saat di padang mahsyar mama nggak bisa bela kamu nak, demi Allah. Kamu mungkin tega mama lihat kamu neraka, maaf ya nak. Sholat ya nak, habis sholat kamu berdoa ya nak. Sekarang nggak bisa lagi Bu, keras anak nggak bisa, kita ditinggal. Apalagi anak laki-laki sekarang nggak suka diomelin Bu, berhentilah. Ibu tes metodologi 2, keras atau lembut, lebih berhasil kalau ibu lembut. Nah, baru beduk ya nak. Ini azan sudah di masjid, berangkat nak ya. Nanti kamu pulang dari masjid sholat maghrib, mama siapkan makanan kamu ya nak, kita makan bareng sama mama. Ada mama siapkan itu, sop kikil, ada karedok dari Sukabumi, ada rawon setan, segala macam. Jadi ada motivasi dari ibunya bahwa ibunya menggembirakannya, memotivasinya, mendorongnya untuk dekat dengan masjid. Sebaliknya terbalik, maaf, jangan tersinggung kalau ibu terkena kasus yang saya bicarakan. Kadang kita masuk ke rumah orang, itu foto siapa? Oh, foto anak saya Pak, pemenang Olimpiade Matematika di Australia. Yang sebelahnya pemenang Olimpiade Fisika di Singapura. Yang ketiga, anak ketiga saya Pak, pemenang IT di TB. Ibu betapa bangkanya anak pemenang Matematika, Fisika, Olimpiade dan IT di TB. Dia bersusah payah menghafal rumus fisika, tapi menghafal Quran pun sebulan belum tentu ada hafalan Qurannya. Ibu nggak pernah malu karena ibunya pun tidak melakukan itu. Jujurlah hari ini, ada nggak ibu 1 bulan terakhir menghafal Quran? Ada nggak ibu 1 bulan terakhir menghafal 1 hadis? 1 hadis saja ibu hafal, berarti setahun 12 hadis, 10 tahun ke depan 120 hadis ibu hafal. Daripada ibu lihat majalah wanita, di sana resep masakan baru, ibu langsung praktek ke pasar, bikin kue, pulang suami jam 8 malam. Pak, ada tadi majalah wanita saya baca, ada resep kue Pak. Tadi ke pasar saya, ini saya praktekkan, enggak enak. Bicara resep di majalah, ibu langsung praktekkan. Begitu perintah Al-Quran sudah dipraktekkan, belum tentu. Berarti ibu lebih mengagumi tulisan manusia daripada firman Allah. Ibu lebih mengagumi anak ibu diundang ke Amerika daripada dipanggil Allah ke masjid. Harusnya ibu tiap hari coba jam 8 malam panggil satu-satu anak laki-laki ibu. SMP, SMA, nah, hari ini berapa kali kamu bertamu ke rumah Allah? Cuma 2 kali, astagfirullah, nah 5 kali loh kamu dipanggil ke rumah Allah. Kamu nggak bangga jadi tamu Allah, nah? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mulia loh nak kamu jadi tamu Allah. Tapi nyatanya ibu yang bikin rusak sistem berpikir anak. Kalau diundang ke istana negara, ibu bikin foto di ruang tamu. Itu anak saya Pak diundang presiden. Ke istana negara ibu bangga, anak ibu tidak diundang Allah, ke masjid tidak datang. Ibu tidak pernah malu, kesalahan sama ibu. Mulia mana? Istana atau masjid? Di sana rumah manusia, di sini rumah siapa? Rumah Allah kok. Sayangnya tidak semua ibu berpikir sebagus itu. Sayangnya tidak semua ibu mendoktrin itu. Sayangnya tidak semua ibu melakukan itu. Sayangnya tidak semua ibu konsisten dengan itu. Coba ibu pulang ke Jawa Tengah sana. Standar orang sukses, oh anak Pak Soeharto saya kira sugih. Sukses itu sugih, mobil banyak, rumah pendidikan. Sini koruptor. Sugih itu mobil hasil korupsi kok. Untuk apa? Mendingan kaya tapi mulia, betul? Pilih mana ibu? Kaya mulia atau miskin sengsara? Iya, mobilnya 4, rumahnya 20 miliar, tapi sedekahnya di mana-mana. 30 tahun setelah kematiannya masih tercatat di anak cucu orang lain. Nah, subhanallah. Tahu nggak rumah ibu ini? Waktu kamu dulu sekolah di TB nak kuliah, pernah ayah kehabisan uang demi Allah. Almarhum ibu ini yang membantu bapak dulu nak.
25 tahun yang lalu meninggal. 25 tahun kemudian nama kita masih disebut tetangga. Subhanallah, Bu. Ibu tahu nggak ibu ini rumah? Tahu. Ibu ini dulu bantu suami saya waktu stroke. Kami nggak punya uang. Mobilnya lah jam 4 subuh dilarikan suami saya ke rumah sakit. Dan 60 juta, 30 juta dia yang bayar. Beliau udah meninggal 15 tahun lalu. Subhanallah, 15 tahun kemudian nama kita dikenang orang karena kebaikan dan ketulusan kita. Ibu lihat Ibrahim Rasulullah meninggal kapan? Ibrahim sudah lebih 6.000 tahun lalu. Hanya 2 nama yang kita bawa sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 1,6 miliar penduduk manusia menyebutnya 3 kali sekali sholat. Kali berapa rakaat? Kali 2 rakaat. 6 kali 5 30 kali 1,6 miliar. Berapa puluh miliar per hari nama disebut. Hanya 2 nama, Ibrahim dan Muhammad. Subhanallah, 6.000 tahun yang lalu Ibrahim sudah dipanggil Allah. Itulah kebaikan itu. Padahal Nabi itu lebih kurang 124.000. Rasul itu 113 atau 114 berdasarkan hadis sahih. Hanya 2 nama yang terukir di sholat orang mukmin. Orang tua ibu baru meninggal sebulan kali disebut orang lagi. Nabi Adam 6.000, Nabi Ibrahim 6.000 tahun yang lalu. Itulah kebaikan itu. Allah patri dalam kebaikan dan kebenaran. Coba ibu lihat. Tanamkan kepada anak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, buka 57 ayat 28 29. Ya. Ya, 28 29. Al-Hadid. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Coba lihat, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibu tahu ya ayyuhalladzina amanu berapa kali dalam Al-Qur'an diulang? Berapa kali? 88 kali. Padahal panggilan Allah kepada manusia, seruan Allah kepada manusia ada lebih kurang 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, ya ahlul kitab, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nabi. Ada 5 minimal. Kepada manusia, orang beriman, kepada manusia, ahlul kitab, kafir dan nabi. Terbanyak panggilan Allah kepada kita 88 kali, Bunda. Betapa sayangnya Allah sama kita. Kita enggak tahu diri. Terus niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Satu, diberikan rahmat 2 bagian. Di dunia keuntungan orang muslim apa? 1, ketenangan jiwa. Kedua, diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka. Yang ketiga, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Orang kafir juga diberikan 3, Pak, di dunia. Umur panjang, harta melimpah, anak berhasil. Kalau kita terbalik, justru yang dibutuhkan orang sekarang diberikan Allah. Ibu lihat sekarang Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika. Amerika Bu sekarang tingkat bunuh diri nomor 2 tertinggi di dunia setelah Jepang. Apa itu? Hilangnya ketenangan jiwa. Justru yang hilang yang mahal itu yang diberikan kepada orang Islam, orang beriman. Ketenangan jiwa. Diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Yang ketiga diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka. Subhanallah. Yang kita cari ini sekarang, Bu. Masuk rumah sakit. Ternyata dokter spesialis teman SD kita dulu di Pekalongan. Gratis visit, gratis obat. Begitu ibu suami masuk operasi jantung, bypass. Ya, setelah saya bypass DI Panjaitan. Rupanya di rumah sakit juga bypass. Mau bypass, ternyata dokter spesialisnya teman ibu waktu SMP di Purwakarta. Gratis 30%. Diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Kalau ibu hari ini mengaku sudah beriman, pikiran tidak pernah tenang, masalah banyak, nggak ada jalan keluar. Diturunkan musibah, selalu berkeluh kesah, kaya tapi stres, berarti something wrong. You know? Can you speak English? Something wrong. Ada yang salah. Bisa kemungkinan ibu dosa besar numpuk, tidak bertobat. Ibadah meningkat, tapi belum ikhlas. Rajin sedekah, masih serakah. Punya uang banyak, jarang sedekah. Banyak sekali yang laporan sama saya, Bu. Kaya raya tapi mengeluh. Miskin tapi berkeluh kesah. Dapat masalah, nggak ada jalan keluar. Felicitas melimpah tapi pikiran nggak tenang. Banyak. Ada yang salah di sini. Hidup belum ikhlas. Dosa numpuk tapi tidak bertobat. Ibadah meningkat tapi belum ikhlas. Harta banyak tapi malas sedekah. Rajin ngaji masih ngerumpi. Mertua masih hidup mengharapkan warisan. Yang namanya hidup nggak ada harta warisan. Warisan yang meninggal dulu. Berarti berharap meninggalnya qaid alias meninggal, betul? Ini Bu, something wrong. Ada yang salah di sini. Bukan qalbun salim tapi qalbun zolim. Hati-hati Bunda ya. Contoh menjelang Ramadan ini. Kalau ibu seorang wanita soleha, koreksi dulu suami. Pak, demi Allah, orang tua papa maaf ya Pak, umur sudah 69 tahun, 72 tahun, masih dagang di pasar Klewer, pasar Johar, Semarang. Pak, papa ikhlas nggak kita kirim aja 4 juta Pak, supaya ibu mertua tidak dagang, kasihan Pak. Minimal Ramadan ini bisa dia beribadah dengan tenang. Kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir dari ibu Pak. Atau begini aja Pak, boleh nggak Pak 3 hari menjelang Ramadan jemput ya ibu mertua ke Semarang atau dari Jogja, tinggal di rumah kita ya Pak, nanti saya siapkan 1 kamar. Kita nggak tahu beberapa kali lagi kita menciumnya Pak. Subhanallah, luar biasa. Kalau ada seperti itu berpikir ibu. Karena yang bertanggung jawab terhadap mertua ibu dengan suami. Kalau orang tua ibu yang bertanggung jawab, saudara laki-laki ibu beserta istrinya. Telepon nanti. Banyak saya lihat anaknya kaya raya di Jakarta, orang tua di kampung sana rumah moronggo. Subhanallah. Padahal demi Allah ya Bunda, besok ibu dengan suami bertanggung jawab. Ibu kandung, orang tua suami ibu masih hidup miskin dan terluntung tadi kamu. Tanggung jawab ibu beserta suami ibu. Telepon nanti. Atau begini apa? Mungkin ibu sungkan di sini. Kita kirim aja yuk sekitar 3-4 juta. Lihat berangkat subuh Pak, menjelang maghrib baru pulang. Umur ke 72 Pak. Subhanallah. Banyak saya pergi gitu. Anaknya di Jakarta ekonomi lumayan, pendapatan tinggi. Orang tuanya susah di pedalaman Jawa sana, banyak Bu, banyak. Subhanallah.
Kalau ibu sudah sebagus itu ya bu, keberkahan rumah ibu, masya Allah, demi Allah, pintu keberkahan itu dari situ. Orang tua kita perhatikan, mertua, ipar-ipar ibu, adik suami ibu masih susah di Cianjur. Kirim uang Ramadan dek, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Sekarang kan ekonomi susah, nanti mbak kirim ya 2 juta supaya Ramadan kamu bisa beribadah dengan baik. Kita nggak tahu apakah tahun ini Ramadan terakhir kita deh, masya Allah. Kalau ibu sudah melakukan itu ya, lihat ke depan ini betapa berkahnya hidup ibu. Pak dia kurang baik, urusan dia, kita yang berbuat baik. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha, tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang berbuat baik, kata Allah, kebaikan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan kembali kepada dirinya. Karena Ramadan itu ada 3 keunggulan ibadah ibu. 1, membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, sedekah. Sampai sahabat mengatakan, aku belum temukan manusia sepemurah Rasulullah. Di bulan Ramadan jauh lebih pemurah. Afdal sedekah, sedekah Ramadan. Seabdal sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Siapa yang ibu perhatikan? Mertua laki-laki, mertua perempuan, ipar, baru saudara ibu. Pak, maaf ya Pak, saya bukan minta adil, tidak. Adik saya agak susah, Pak, boleh nggak dibagi sedikit bulan Ramadan ini? Atau zakat fitri ibu dengan zakat mal. Ibu punya uang 2 miliar saja sekarang. Berarti zakat mal ibu 50 juta. Coba Pak data saudara Papa yang susah berapa orang? Boleh nggak Pak? Nanti 70% saudara Papa menerima zakat mal kita. 30% untuk keluarga saya, boleh nggak Pak? Nanti 50 juta itu kita bagi 70% untuk saudara Papa yang susah, 30% untuk saudara saya ya Pak. Nanti saya minta data-data dari Papa, siapa ponakan Papa, sepupu Papa yang masih susah. Zakat tahun ini kita berikan ke sana ya Pak. Karena satu menerima zakat itu saudara dekat kita Bu. Yang mutlak nggak boleh menerima zakat saya cuma 3 kelompok. Istri saya, anak kandung saya, dan orang tua saya. Selebihnya boleh. Lakukan sejak sekarang seperti itu. Saya lihat banyak kadang pas lengkap sarana cukup. Kenapa tidak diberkahi? Menikmati rezeki dari Allah tanpa pernah berbagi. Ke luar negeri 200-300 juta dia ikhlas jalan-jalan 3 bulan sama anaknya hari libur. Setiap 6 bulan dia punya program agenda ke luar negeri. Maaf, ibu kandungnya susah di Jawa Barat sana. Ipar kandungnya menderita di Cianjur sana, tidak pernah dapat perhatian. Wallahi, ibu dan suami bertanggung jawab karena itu adik kandung suami. Ingat Bu itu. Mumpung saya mengingatkan itu. Ini misalnya adik saya. Kalau saya orang kaya raya, saya bertanggung jawab pada beliau. Beliau meskipun sama sudah menikah. Dia punya anak melahirkan. 6 hari ya telepon saya, Bang. Istri saya baru melahirkan, Bang. Laki-laki ya dia, iya. Tapi saya nggak ada uang beli akikah, Bang, sekitar 5 juta. Saya abang kandungnya kaya tidak membantu. Saya bertanggung jawab besok terhadap akikah anaknya karena saya abang kandung. Maka dalam keluarga itu, hubungan keluarga harus dijaga. Ibu biasakan memperkenalkan anak dekat kepada saudara ayahnya. Datang uak datang. Kakak kandung ibu dari Cianjur Sukabumi pada larang Bandung. Nah ini uang demi Allah, kakak mama. Nak. Waktu mama dulu kuliah di Unpad demi Allah ya nak. Uak ini terlambat nikah. Demi bayi kuliah mama dulu. Hormati ya nak. Inilah pengganti ibunya mama. Dia anak tertua kami. Dia teteh mama dari Bandung. Itulah pengganti ibu kami sekarang. Nak hormati dia ya nak. Biasakan memperkenalkan keluarga kepada anak. Baik dari pihak suami maupun anak. Ini jarang di kota-kota besar itu. Kadang datang ke rumah omnya siapa itu? Tahu. Pada omnya kandung, adik papanya. Padahal bibiknya kandung, adik ibunya kandung. Tahu. Nak, kalau kamu berhasil ya. Di Purworejo adik mama susah nak. Gaji pertama itu mama ikhlas nak. Kamu kasih sama bibi kamu ya nak. Itu adik mama paling kecil nak. Dia petani di pedalaman Purwokerto nak. Kalau mama masih ada kok tabungan. Biasakan ibu mendekatkan anak kepada saudara suami dan anak. Dan itu langka di kota besar sekarang. Bibinya datang baru dulu dia. Perbagilah. Kasih anak itu bibimu. Udah kecian kamu nak. Oh ya. Bibimu besok pulang loh nak. Udah 3 malam di rumah kita. Kamu masih punya uang gak nak? Punya makan apa? Seandainya mama minta 500.000 boleh gak nak? Itu adik mama loh nak. Mama udah gak ada uang sekarang. Kasih anak. Kalau seandainya mama meninggal, itu pengganti mama, bibi kamu nak. Biasakan seperti itu dari rumah. Kenapa saya mau ngomong ini dan selalu menangis saya kalau ngomong ini? Orang tua kami, ibu kami begitu dulu. Kalau ada saudara datang dia bilang, itu kakak ibu loh, hormati ya. Itu adik ayah loh nak, hormati ya. Itu paman ayah, muliakan ya nak. Kakek kamu sudah lama meninggal, saya nggak kenal sama kakek saya. Tapi kalau adik kakek saya datang ke rumah, kata ibu saya, itu adik kakek kamu nak. Itulah om ayah, hormati anak seperti kakek kamu. Sampai sekarang saya berbekas menghormati keluarga itu karena ada doktrin dari orang tua sejak kecil dulu. Jangan pernah rendahkan mereka meskipun secara ekonomi mereka di bawah garis kemiskinan. Justru mereka kita bantu. Ini sederhana ajaran akhlak moral seperti ini harus dimulai dari keluarga. Yang kedua bunda, masih ada waktu ya. Kalau kamu ibu jangan biasakan membiarkan anak ke masjid pakai baju kaos. Masjid itu tempat mulia dan terhormat. Siapkan baju muslim, siapkan gamis. Nah, ini hari Jumat ya nak. Nanti pulang SMP SMA, ini mama siapkan baju gamis nak. Ini parfum ya nak. Kamu disunahkan pakai parfum nak. Kamu anak laki-laki. Nah, ini hadisnya sahih loh. Oh iya nak iya. Ini ada uang nak. Nanti masukkan ke kantong amal ya nak di masjid. Kamu nanti sampai di masjid jangan lari-larian jangan ngobrol ya nak. Lakukan sholat sunnah 2 rakaat ya nak. Tahiyatul masjid ya nak. Dari kecil biasakan doktrin ini. Kembali lagi saya ceritakan. Kenapa saya mau bicara dan bicara bisa seperti ini? Ibu saya melakukan sama saya dulu. Setiap saya SD SMP saya pulang ke rumah nak. Ini ada baju, ini ada sarung, ini uang. Masukkan nanti ke kota amal. Pesan ibu saya setiap Jumat. Masukkan ya nak ini. Setiap kali keluar kota yang dikasih cuma 2. Pesan, jangan lupa baca Quran. Kedua ini sarung. Umumnya kita orang Indonesia kan sarung itu simbol sholat, betul ya Pak? Ini sarung jangan lupa sholat ya. Itulah pesan yang masuk ke memori saya sampai hari ini. Walaupun ibu saya meninggal sudah hampir 25 tahun yang lalu. Ada kesan menarik, memori yang menarik. Ibuku mendoktrinku supaya dekat masjid. Ibuku mendoktrinku supaya membangun masjid. Ibuku mendoktrinku menghargai dan memuliakan saudara. Doktrin ibu saya seperti itu dulu. Sekarang memori manis itu muncul lagi. Mudah-mudahan anak kita seperti itu. Oke, ayat berikutnya terus. Ayat itu. Iya, 57, 28, 29.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba lihat Bu, satu, kalau kita bertakwa keuntungannya, satu dirahmati, kedua diberikan cahaya, yang ketiga dosa diampuni, yang keempat kita disayangi. Hebat kan kita disayangi Allah. Kalau kamu dekat dengan menteri, gampang kan cari kerjaan. Kalau kamu dekat panglima TNI, kamu disegani Pangdam loh nak. Kalau kamu dekat dengan Allah, dunia akhirat selesai. Kita giring anak kepada Allah sejak kecil, memuliakan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mentaati Allah, mendekati Allah. Sejak kecil, tugas siapa yang paling efektif? Seorang ibu. Kembali saya ulangi, Bunda, jangan tersinggung. Orang tua kadang ngomong seperti ini, nak kamu sungguh-sungguh belajar ya nak. Nanti kalau kamu sudah berhasil, punya uang, ajak mamanya jalan-jalan ke Singapura. Ajak mamanya jalan-jalan traveling ya nak, ke Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia. Sampai Rusia minus 40.000 kedinginan meninggal. Nambah kerjaan anak, bawa jenazah ibunya. 3 bulan baru bisa ke Indonesia. Dalam memori anak masuk, oh ternyata mamaku ingin balas jasa. Padahal anak itu kewajiban kita, karena anak itu amanah dan anugerah. Amanah harus dijaga, dididik, dipelihara, dibina, dinasihati, dilindungi. Anugerah, ibu dengar ya, tidak semua orang menikah diberikan anak. Berarti dilebihkan kepada rahim ibu. Dititipkan 3 orang anak keluar rahim ibu. Karena semua perempuan punya rahim, tapi tidak semua dititipkan oleh Allah. Rahim semua wanita punya kok, tapi tidak semua wanita dapat titipan. Makanya disebut anak itu amanah dan anugerah. Amanah untuk dijaga, dipelihara, dididik. Anugerah untuk disyukuri. Karena ibu mendapat titipan 3 dari Allah. Ya, betul? Sekarang kan begitu. Belajar ya, nanti dapat uang kamu jalan-jalan mama ya. Nanti bawa mama umroh ya. Oh, nanti dia hitung, Bu. Ma, tolong hitung biaya STK sampai S3 ke Melbourne berapa, Ma? 3,8 miliar. Ini Mas saya ganti. Tapi mulai hari ini jangan akui saya sebagai anak mama. Sudah saya bayar 3,8 miliar. Sakit nggak? Sakit, keras. Bahasa ibu juga menyakitkan tadi. Ada pesan terselip yang tidak nyaman buat anak ibu. Nanti kalau kamu berhasil punya uang, bawa mama jalan-jalan. Belikan mobil mama Ferrari, Lamborghini, Suzuki. Terakhir cuma beli Suzuki dia. Ibu mintanya apa tadi? Lamborghini. Memori anak diacak oleh pikiran ibu yang tidak benar tadi. Balas jasa. Padahal membina anak kewajiban sebagai titipan. Salah doktrin, memori anak teracak. Yang salah siapa? Ibunya. Kamu nggak sadar, mama susah lu nak. Nggak sempat jalan-jalan ke luar negeri gara-gara kamu. Ada luka di dalam hati anak. Ternyata mama menyesal menyekolahkan aku ya. Ya Allah. Ada tergores dalam hatinya. Mama ternyata tidak ikhlas menyekolahkan aku. Tahu nggak gara-gara kamu nak? Mama nggak sempat jalan-jalan ke luar negeri seperti orang-orang banyak sana. Karena kamu nak. Karena kamu nak. Dalam hatinya astagfirullah. Ampuni ibuku ya Allah. Ternyata tidak ikhlas mendidik diriku. Habismu. Jadi dokter yang baik itu bagaimana? Nak sekolah nak karena Allah menuntut ilmu, hukumnya wajib, selesai. Mama bahagia kamu berhasil untuk kamu kok. Jangan pikirkan mama nak. Insya Allah deposito mama papa masih ada kok, walaupun cuma 8 miliar. Ya terserah saya dong ibu kok ketawa aja kan. Iya, makanya kita kerja keras. Saya berangkat pagi pulang malam. Kenapa? Ya Allah jangan sampai hari tua ya Allah mengganggu anakku, merepotkan anakku meskipun itu kewajiban mereka. Iya betul. Kewajiban mereka kok ngurus kita dari itu. Tapi jangan omongin itu. Seolah-olah minta balas jasa. Ya Bu ya. Jadi berarti dari kecil kita ngirit supaya anak kita nikah besok bukan meminta tapi bisa berbagi sama cucu. Nek minta uang dong berapa? 6 juta. Tuh ambil. Nek minta jajan dong berapa? 300.000. Ini nak. Ada kebahagiaan tersendiri. Karena ayah saya juga begitu. Kita bagi nggak mau. Harus dibohongi dulu. Ayah kemarin saya beli sepatu. Astagfirullah salah nomor loh ya. Kayaknya ayah cocok. Coba ayah pakai. Oh ya cocok ya. Ayah mau ambil aja. Padahal sengaja dibeliin untuk ayah. Kalau dibilang kami belikan untuk ayah jangan. Uang ayah cukup kok. Pensiun ayah masih ada. Begitu Bu. Dibeli batik, ayah astagfirullah, nomor batiknya salah ya, kenapa? Cocok nggak untuk ayah ini? Kalau pakai ya, coba ayah dikaca, bagus loh ya, masya Allah. Ayah mau pakai, mau bagus, udah ambil aja ya. Padahal sengaja untuk dia dibeliin. Saya kalau kita bilang, ya ini ada baju, enggak usah nak, biar kamu aja lah. Begitulah ikhlas orang tua kita itu, subhanallah. Begitu tulusnya mereka membina kita dulu. Bukan mereka kaya, tapi ikhlas. Bukan mereka lebih, tapi syukur. Orang kaya itu, itulah merasa cukup. Orang miskin, itulah selalu merasa kurang. Mobil 4 masih nambah, itu ya orang miskin sebenarnya. Orang kaya itu tidak punya mobil tapi bersyukur. Justru itulah orang kaya, merasa cukup. Tidak merasa kurang. Udah Bu, sakit banget sekali lidah saya ya. Ibu sudah sakit masa harusnya prihatin. Astagfirullah. Ya, tanya jawab aja ya. Udah.